saya sudah baca tor yang disampaikan oleh penyelenggara diskusi dari Pak Sugeng. Saya lalu melihat dari segi regulasinya, sebetulnya yang diperbincangkan ini sebetulnya barang haram. Uang 97 miliar ini barang haram yang diperebutkan di Mahkamah Agung. Kenapa saya bilang barang haram? Karena kalau kita lihat sejarah sejak lahirnya reformasi atau selama 32 tahun Orde Baru, ada dualisme dua lembaga negara yang mengatur tentang organisasi, administrasi dan finansialnya hakim-hakim seluruh Indonesia. Jadi dulu itu hakim-hakim ini khusus mengenai urusan peradilan, urusan sidang-sidang itu di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Tapi administrasi, organisasi dan finansialnya diatur oleh Menteri Kehakiman dan juga Menteri Agama khusus bagi hakim-hakim agama dan hakim militer di urusannya dengan ABRI. Nah, dengan adanya dualisme ini, kadang-kadang khusus buat mafia peradilan, mereka misalnya sudah deal sama hakim untuk memutus sebuah perkara sesuai dengan pesanannya dan kemudian merugikan pihak lain. Nah, pihak lain ini akan lari, dia datang ke Kuningan, lapor ke Menteri Kehakiman, ya, dengan iming-iming bisa juga dengan uang supaya hakim ini dipindahkan. Jadi bagaimana hakim ini ada dalam keterikatan, ya, dalam cengkraman kekuasaan eksekutif, ya, leher ke bawah dipegang oleh kekuasaan eksekutif, sedangkan kepalanya dipegang oleh Mahkamah Agung. Jadi perjuangan supaya semua ada di bawah satu atap itu diperjuangkan oleh organisasi advokat tahun 70-an, 80-an itu supaya lepas dari kekuasaan eksekutif. Semangatnya itu ya. Bagaimana LBH waktu itu, Pak Buyung, Pak Haryono Citrusbeno, Pak R.O. Tambunan, mereka sering rapat perjuangkan supaya kekuasaan kehakiman itu harus merdeka. Tidak boleh ada dalam cengkraman kekuasaan eksekutif. Dan itu baru berhasil direformasi. Tahun 2004 pemerintah putuskan semua urusan organisasi, administrasi dan finansial hakim-hakim di bawah kekuasaan Mahkamah Agung ada di bawah Mahkamah Agung. Jadi kalau kemudian ya pemerintah keluarkan peraturan yang memberikan semacam insentif, ya seperti kita lihat di dalam peraturan nomor 55 tahun 2014, itu diatur mengenai mulai dari gaji pokok sampai dengan segala macam tunjangan itu ada 10 jenis. Ya. Dan di situ pemerintah menyatakan atau Presiden SBY menyatakan dengan adanya gaji pokok dan tunjangan-tunjangan itu tidak ada lagi honor-honor apapun yang diberikan oleh pemerintah kepada Hakim Agung. Ya. Kalau terbukti Hakim Agung ini terima honor-honor di luar yang sudah ditentukan, maka diwajibkan harus kembalikan. Nah, kemudian di tahun 2016 ketika Jokowi, saya lihat Jokowi ini udah mulai nakal. Ya, dia mulai menganulir peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2014 ini dengan mengecualikan mengenai honor-honor tadi khusus bagi hakim konstitusi. tahun berapa ini? Tahun 2016. Jadi mulai nakalnya baru tahun. Ya, tahun 2016 dia udah nakal bener ya? lebih nakal lagi, dia masuk ke Hakim Agung di tahun 2021. Karena bagaimanapun Mahkamah Agung itu sudah punya anggaran tersendiri. Besar kecilnya menyangkut kesejahteraan, keamanan hakim itu mereka sudah hitung semua dan itu sudah masuk di dalam anggaran APBN. Tapi kan menjadi aneh, kenapa muncul peraturan pemerintah? Diatur lagi honor yang mereka sudah tentukan jatahnya sekian-sekian. Sementara pada saat yang bersamaan banyak gugatan dari rakyat terhadap pemerintah, terhadap presiden di Mahkamah Agung itu terlalu banyak. Jadi kalau pemerintah di waktu yang bersamaan memberikan semacam insentif, katakanlah atas nama honor, menurut saya ini bertentangan dengan larangan bahwa kekuasaan peradilan itu harus bebas, tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Ini bagian dari intervensi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga peradilan. Karena ada pemberian honor di luar gaji yang sudah diatur oleh Mahkamah Agung sendiri. Gajinya sudah besar-besar kok. Nah, sehingga menurut saya kalau ini kita persoalkan, memang harus dipersoalkan. Dan tarikannya mulai dari hakim-hakim dan pejabat di Mahkamah Agung yang nakal itu
ditarik sampai kepada presiden. Karena di sini dia merusak status lembaga peradilan yang harus bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Dia masuk melalui, dikemas dengan peraturan pemerintah, padahal sebetulnya ini semacam gratifikasi. Karena pemerintah juga jadi pihak dalam berbagai perkara di Mahkamah Agung. Nah, saya lalu pikir jangan-jangan putusan Mahkamah Agung mengenai umur calon gubernur dihitung dari saat pelantikan, ini bagian dari insentif-insentif ini. Karena peraturannya diubah tahun 2021. Ini kerja rencana yang sistematis sudah lama. Jadi saya sepakat ini kita kejar bahwa ini korupsi, tapi kejarnya tidak terbatas di Mahkamah Agung. Ini harus sampai di depan istana sana kita kejar. Karena ini uang ini sebetulnya uang haram. Sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, tapi oleh presiden, oleh pemerintah dibuat peraturan yang memberikan insentif tambahan uang sekian ratus miliar untuk hakim agung. Sementara Mahkamah Agung ini pintu terakhir. Mungkin kalau diberikan ke pengadilan hakim pengadilan tinggi atau hakim-hakim di daerah yang hidupnya miskin melarat, itu lebih pas. Karena kalau kita dengar cerita hakim di daerah yang hidupnya melarat, mereka punya cerita sendiri. Jadi tahun 2002-2003 kami ini kan periksa kekayaan hakim jaksa polisi. Jadi kita tanya, kenapa hakim-hakim di daerah ini dalam pergaulan sosial kok seperti dikucilkan? Ya, setiap kali kita datang mau periksa yang jor-joran, traktir makan dan segala macam itu Kapolda, Kajati. Sementara hakim, ketua pengadilan tinggi nggak nampak. Nah di situ mereka bercerita, kami ini sebetulnya kami ditinggal. Ya, kami ini kalau hitung dalam permainan perkara, kami ini pintu terakhir yang terdakwa atau pihak yang berperkara itu sudah habis-habisan di tangan polisi dan jaksa. Kayak kami itu sudah tengkoraknya aja. Nah, jadi mereka punya cerita pengalaman mengapa mereka seperti ya sudah nggak ada airnya lagi yang keluar. Nah jadi kalau insentif ini diberikan ke Mahkamah Agung, sedangkan Mahkamah Agung itu pintu terakhir, saya pikir ini bagian dari membuat hakim-hakim itu tidak bebas, apalagi ketika masyarakat berperkara dengan pemerintah. Hakim kan akan memilih, karena dia sudah dapat insentif setiap bulan, setiap perkara mungkin dengan perkara beribu-ribu itu mereka mendapatkan bonus yang berlipat ganda. Jadi saya setuju dengan rencana Pak Sugeng tadi atas nama IPW akan membawa persoalan ini kepada lembaga penegak hukum, tetapi kita tidak boleh berhenti hanya di Mahkamah Agung. Tarikannya hanya sampai kepada, karena ini gratifikasi yang dikemas dengan peraturan pemerintah. Harusnya kan Mahkamah Agung menolak. Biarlah semua anggaran yang kalau mau ditambah, Mahkamah Agung mengusulkannya lewat DPR, dan di sana pemerintah dan DPR putuskan dan dituangkan dalam APBN khusus mengenai anggaran untuk Mahkamah Agung. Sehingga clear. Tetapi ini kan ujuk-ujuk muncul. Mulai dari tahun 2014 itu SBY masih bagus lah ya. Dia bilang gaji pokok, tunjangan perumahan, kesehatan, segala macam itu ada 10 macam diberikan. Tapi honor-honor dan lain-lain tidak boleh. Hakim-hakim yang terima akan kembalikan. Tetapi mulai 2016 dipreteli oleh Presiden Jokowi karena dia yang tantangan itu PP, dan diperluas lagi di 2021, Hakim Agung pun mendapatkan itu. Sementara 2019, 21, 22 itu banyak gugatan masyarakat terhadap pemerintah, termasuk uji peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung, di mana yang digugat itu pemerintah. Nah, sehingga tidak heran kalau setiap kita gugat pemerintah kita dikalahkan, salah satu faktor ya ini tadi, ada insentif, ada gratifikasi dari pemerintah kepada hakim-hakim, tapi dikemas dalam peraturan pemerintah dan lain-lain. Jadi kita sepakat ya, hakim-hakim agung itu pendapatannya ditambah, ya. Tetapi cara masuknya harusnya diserahkan kepada Mahkamah Agung, misalnya dengan mengusulkan tambahan anggaran kepada lewat DPR, kemudian dinaikkan dalam APBN. Lalu pengaturan lebih lanjut jangan oleh peraturan pemerintah atau Perpres. Biarlah Mahkamah Agung yang mengeluarkan peraturan tentang insentif ini, honorarium ini. Sehingga murni bahwa Mahkamah Agung itu tidak bisa
kaki tangannya diikat oleh kekuasaan eksekutif. Ini kan menunjukkan bahwa ada ketergantungan yudikatif kepada eksekutif. Ya, ini yang membuat mereka dalam berbagai hal tidak bebas menyikapi sesuatu persoalan, apalagi ketika ada perkara antara masyarakat dengan pemerintah. Disinilah ada konflik kepentingan di sini. Mereka serba salah. Jadi mengenai honor-honor yang disebutkan di sini, dari segi prosedur menurut saya ini aja sudah menimbulkan korupsi baru ya. Ada semacam gratifikasi yang diberikan oleh pemerintah kepada hakim agung dan hakim konstitusi, hanya kemasannya dibuat dengan peraturan. Padahal diserahkan saja kepada Mahkamah Agung, dia urus sendiri, ini anggarannya pemerintah tambah, silakan perjuangkan lewat DPR, nanti di sana perdebatannya bagaimana, disetujui, baru Mahkamah Agung rumuskan karena Mahkamah Agung kan diberi wewenang untuk membuat peraturan Mahkamah Agung yang setara dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dia berikanlah kewenangan itu kepada Mahkamah Agung yang mengatur sendiri, jangan pemerintah yang ngatur. Kan ini kan uang-uang kecil, tapi uang-uang kecil yang sangat mengganggu kebebasan dan kemerdekaan hakim dan lembaga peradilan dalam menjalankan tugas sehari-hari yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 bahwa hakim itu tidak boleh diintervensi. Tapi sekarang terbukti pemerintah mengintervensi dengan memberikan insentif berupa tambahan honorarium yang secara langsung tidak langsung membuat hakim-hakim itu tidak bebas ketika berhadapan perkara dengan masyarakat atau dengan siapapun. Nah, itu kira-kira. Apalagi di sini ternyata ada sebagian besar uang yang tidak jelas larinya kemana. Ya. Menurut saya seperti yang dirumuskan dalam TOR itu, pasal 12 pasal 12 Undang-Undang Tipikor itu masuk rumusannya. Pertama, baik pemerintah maupun Mahkamah Agung harus sama-sama jaga posisi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang dia harus bebas dan merdeka. Dia tidak boleh diikat dengan macam-macam rambu atau peraturan seperti halnya peraturan pemerintah tentang honorarium ini. Karena dengan cara seperti ini, secara langsung tidak langsung membuat hakim tidak bebas ketika mengadili perkara antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi kalau pemerintah memang mau memberi kesejahteraan kepada masyarakat, kepada hakim, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di pasal 48 itu, negara menjamin keamanan dan kesejahteraan hakim. Itu kata undang-undang itu. Jadi kalau menjamin begitu, ya mekanismenya tentu harus dikembalikan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ajukan ke DPR dan DPR dan pemerintah ya berdebat atau diskusi, saling memberikan pandangan dan lain-lain. Kemudian ya disetujui, dituangkan dalam APBN. Dari situlah nanti Mahkamah Agung mengatur sendiri. Jangan dikeluarkan lagi peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang secara langsung tidak langsung mengikat hakim-hakim agung. Kemudian kalau kita bicara tentang kesejahteraan hakim, tentu seperti yang saya katakan tadi, hakim-hakim di daerah itu paling miskin. Mereka masih banyak yang dari rumah ke pengadilan itu masih naik motor. Ya. Karena kondisinya seperti itu, maka di daerah terpencil, ya katakanlah di NTT, ya di Indonesia Timur lainnya atau di daerah terpencil, itu akhirnya masyarakat pencari keadilan yang menjadi korban. Ya. Mereka harus jual tanah, mereka harus jual hewan hanya untuk memenuhi permintaan hakim. Ya, bahkan hakim ini juga punya operator di lapangan. Mereka tugaskan panitera jurusita ini masuk ke kampung-kampung, ketemu para pihak, tawarkan diri, nanti kami buatkan gugatannya, kami buatkan jawabannya, kami buatkan replik, duplik, dan seterusnya. Tapi perkara itu juga mereka yang harus putus. Ini yang membuat kondisi pelayanan keadilan di seluruh Indonesia, khususnya di luar kota-kota besar itu sangat memprihatinkan. Ini yang harus diperhatikan. Jadi mulai dari Mahkamah Agung sampai peradilan tingkat bawah harus ada perhatian yang sama. Ya, supaya mereka dalam perilaku pelayanan keadilan jangan menjadikan masyarakat itu sebagai objek untuk mencari tambahan penghasilan. Saya kira begitu.